Hai Crash Troopers, Bambang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Kesurupan dipercaya sebagai gangguan yang terjadi akibat makhluk halus. Tapi apakah itu murni terjadi karena hal gaib? Nah, berikut ini ada beberapa fakta tentang kesurupan. Video yang satu ini memperlihatkan seorang perempuan yang tingkahnya sangat aneh dan agak mengerikan guys. Pasalnya cewek yang satu ini terlihat berlutut dan menundukkan badan dan kepalanya ke lantai sambil menggeram. Kalau dilihat dari gerak-geriknya, cewek ini seperti kerasukan ya guys. Seorang pria yang ada di sampingnya pun seperti sedang membantunya sambil mengucapkan mantra-mantra khusus. Begitu juga kejadian aneh yang menimpa cewek yang satu ini guys. Awalnya dia terlihat dibawa keluar rumah yang terlihat ramai oleh seorang polisi dan temannya. Tapi cewek ini entah mabuk atau apa, gerak-geriknya terlihat sangat aneh. Bener aja guys, pas temennya mau nganterin cewek ini menggunakan taksi, si cewek ini malah melakukan hal-hal aneh, berbicara ngawur, dan gak mau diem. Sit down. Sit down. Okay, sit down. I don't know what you mean. You're almost to your house, okay? Don't make me. Honestly, I'm gonna be like, All right, we're I don't know, I'm gonna be like, Hey, look, Steve, touch him again. Here, I'm literally. Ngelihat hal itu, temennya sampai kewalahan ngadepin doi yang bersikap nggak sewajarnya seperti orang kesurupan. Kalau ngelihat video ini, menurut kalian kira-kira cewek-cewek ini pada kenapa ya guys? Apakah kalian percaya kalau kesurupan itu ada? Mungkin nggak sih kalau setan itu bisa mengendalikan tubuh manusia kayak gitu? Ngomongin soal kesurupan, kalian tahu nggak sih sebenarnya kesurupan itu apa? Jika dilihat dari mitos yang berkembang, seorang yang kesurupan itu disebabkan adanya sosok makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh dan mengendalikannya. Makanya guys, nggak sedikit orang yang kesurupan jadi berbicara ngawur dan bertingkah aneh. Meskipun terkadang kesurupan terjadi secara random, tapi ternyata ada loh ciri-ciri orang yang rentan atau mudah kesurupan. Dilansir dari merdeka.com, orang yang gampang kerasukan biasanya mereka yang suka bengong dan tubuhnya tidak fit. Hal itu terjadi karena biasanya orang yang bengong dan tidak fit, pikirannya kosong dan tingkat kesadarannya rendah, jadi mudah dirasuki setan. Selain itu, wanita yang sedang menstruasi juga mudah kerasukan karena kondisi tubuh dan pikirannya sedang dalam keadaan tidak stabil. Apalagi untuk orang yang sebelumnya pernah kesurupan, umumnya lebih rentan mengalami kejadian yang sama. Dengan kata lain, ketika seseorang mengalami kesurupan, pertahanan mereka telah dijebol oleh para makhluk gaib. Terus gimana ya kalau kesurupan massal? Hal ini juga masih jadi perdebatan di masyarakat. Menurut mitos yang berkembang, kesurupan massal juga terjadi karena ulah makhluk halus. Tapi dilansir dari merdeka.com, menurut beberapa peneliti dan pakar, kesurupan massal mirip dengan proses dilakukannya sugesti dan hipnotis secara besar-besaran. Pada saat seseorang dalam kondisi psikologis dan psikis lemah, maka hanya dengan melihat seseorang mengalami kesurupan, dia akan secara otomatis akan terasuki. Kalau kita melihat dari kacamata medis, dilansir dari hellosehat.com, sebenarnya kesurupan merupakan sebuah penyakit gangguan mental dan bukan menjadi suatu hal yang mistis. Gangguan mental ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor sosial dan psikologis. Dalam medis, kesurupan disebut dengan possession trance disorder, di mana itu termasuk ke dalam gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif adalah hilangnya sebagian atau seluruh integrasi antara kenangan masa lalu, kesadaran identitas, dan sensasi serta kontrol dari gerakan tubuh. Dilansir dari sicknetuk.com, possession trance ditandai dengan perubahan sementara dalam identitas, di mana identitas yang normal sementara diganti atau seolah-olah dimiliki oleh roh, hantu, kekuatan, dewa, atau orang lain.
Belum tentu ya guys kesurupan itu disebabkan oleh hal gaib. Emang sih orang yang kesurupan aneh-aneh sampai bisa bertingkah kayak binatang misalnya harimau atau macan. Tapi kesurupan juga bisa loh dijelasin dari sisi psikologis. Dilansir dari High Grade ID, menurut psikolog dari Yayasan Praktek Psikologi Indonesia, Andi Ardilah Pratiwi, menerangkan bahwa stres atau beban pikiran bisa jadi faktor penting dalam terjadinya fenomena kesurupan. Menurutnya, beban pikiran yang terlalu berat dan alam sadar yang gak mampu untuk menerima beban mengakibatkan tingkat stres meningkat dan kita seakan kesurupan. Nah, tapi kalian jangan panik ya guys kalau ada orang yang kesurupan di dekat kita. Orang yang kesurupan itu hanya butuh istirahat. Setelah merasa rileks, mereka akan kembali pada kesadaran penuh seperti sedia kala. Namun banyak orang yang memberi minyak angin supaya orang yang kesurupan sadar. Padahal hal itu tidak begitu berpengaruh guys. Who are you? Who are you? What is your... Dilansir dari healthdetik.com, menurut praktisi hipnoterapi, Sugiono menyebutkan kalau minyak angin saja belum benar-benar bisa menyembuhkan orang yang kesurupan. Sebab setelah kesurupan, masih banyak orang yang belum bisa lepas dari ketakutan-ketakutannya. Nah, untuk mengusir ketakutan itu, diperlukan seseorang yang bisa menuntun introject atau manifestasi seseorang yang mempengaruhi seseorang. Sebab kesurupan bisa terjadi bila kepercayaan bisa menembus antara pikiran sadar dan bawah sadar, yang artinya membuat filter yang ada di dalam diri manusia. Saat dipicu rasa takut, tegang, dan keterkejutan, introject itu akan hadir. Makanya pemuka agama dipercaya bisa menyembuhkan orang yang kesurupan dengan membacakan ayat-ayat suci sehingga introject pun akan keluar. Nah, treatment yang dilakukan oleh hipnoterapis atau pemuka agama itu dapat menghilangkan rasa takut dari seseorang. Kamu sudah tahu? Coba kamu saya pertunjukkan nih kekuasaan Allah. A'udzubillahi. Jadi kalian tim mana nih guys? Tim kerasukan karena makhluk gaib apa karena beban mental?